Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal ihsan wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan segenap para jamaah yang berkenan hadir pada malam hari ini ya, di masjid yang tercinta ini, baik Bapak, Ibu, Kang Mas, Bayu, adik-adik semua yang berkenan hadir semuanya. Juga kami doakan mudah-mudahan selalu diberikan panjang umurnya, diberikan kesehatan, murah rezekinya, yang tentunya bisa menggunakan umurnya untuk kebaikan, untuk keberkahan, tentunya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya hanya singkat saja karena waktu semakin malam, dan saya yakin dari desa yang saya tengok ini sudah desa yang maju, ya. Sudah banyak kajian-kajian ilmu agama. Nanti kalau kebanyakan mau kalah, mungkin kan. Cuman karena mungkin yang menyampaikan baru kenal, mungkin agak beda kan gitu kan. Tapi sebenarnya intinya nanti sama. Maka dimanapun kita mencari ilmu sebenarnya sama. Karena apa? Karena semuanya mengambil dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dan alhamdulillah tambah semangat lagi kami. Ternyata tadi dari Kang Indra memberikan bocoran saya, Bapak Tamir, masjid ini NU, Nahdlatul Ulama. Jadi saya semakin kedua, ya kan? Jadi kita seakidah berarti. Nah, jadi kalau saya ngaji seakidah itu kita, jadi nyambung. Nah, seperti. Maka pertanyaan sebenarnya janji apa yang disampaikan oleh Pak Yakro tadi, bahwasanya siapapun yang bisa nguri-nguri memperjuangkan sampai akhir-akhir kita di Nahdlatul Ulama sudah diikrarkan, sudah dijanjikan dan difasilitasi oleh Mbah Hasyim Asy'ari bahwasanya kita akan diakui menjadi santri beliau baik dunia maupun akhirat. Dan itu pasti akan terbukti, dan alhamdulillah kami juga dulu pernah dikirim ke Siak ya, untuk apa istilahnya menjadi anggota Banser, juga Ansor, diklat 3 hari 3 malam sama Kang Indra juga ya. Dan alhamdulillah para jamaah bisa menyaksikan yang berdiri ini juga alhamdulillah ya pernah kesurupan dulu. Nah itu mudah-mudahan ya kesurupan kita ini betul-betul kesurupan yang baik kan gitu. Jadi raga siapapun, jasad siapapun, kalau kesurupan para alim ulama ya, dan di situ betul-betul akan mengarahkan kita untuk menjadi manusia yang terbaik, manusia yang berguna dan juga bermanfaat tentunya. Bapak Ibu jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam 10 ya. Nah, tak terasa sudah malam 10. Biasanya kalau sudah malam 10, tengah itu semakin ramai atau sepi? Agak maju lah. Bapak masih jujur, nah ibu-ibu kita ada. Bu, 10 ke tengah bagaimana? Makin ramai yang di rumah. Karena ini janji Allah ada 3 kan? 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa mungkin semakin jamaah kalau di tengah itu akan semakin sedikit? Yang banyak pasti 10 awal, 10 akhir. Apalagi tinggal 1 hari penutup. Gober sampai tangan kanan. Apa? Ya kan? Nah itu ada rahasianya, makanya malam ini kita ngajinya santai ya.
Kita akan membahas rahasia di situ. Kenapa haji itu semakin ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo barisane maju, entek. Kan mutu kan tambah. Ya kan? Tapi maju mas semakin habis. Itu ujung-ujungnya kali itu kan. Kali itu. Bahkan yang mungkin lama-lama tidak satu. Anda nujil, komati ini, makmum itu, mana sih? Ya kan? Kita tengok seperti ini loh masjidnya. Seluas ini, luas ini, tempatnya kita ini. Tapi kenapa? Nah, karena ada rahasia di situ. Dan di situ yang nanti akan kami bahas malam ini. Karena rata-rata kita sebagai orang Islam ini kurangnya pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran. Sehingga karena kekurangan memahaminya itu disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang melalaikan memahami Al-Quran, sehingga kita nggak bisa jadi orang yang mantap. Nah gitu. Jadi ngambang. Nah, jadi orang yang ngambang. Tapi kalau kita mantap, nah insya Allah pasti Allah akan memberikan. Jadi Allah berikan sesuatu tidak langsung kontan, tidak langsung instan. Pasti akan bertahap sesuai kemampuan, karena Allah lebih tahu karakter hambanya. Kita nanti akan berdoa ini sama kan malam ini. Allahumma inna ta'agung dari turibul aqaba wa ya dari foto amin. Apa mulai foto? Dongane foto, apa berarti foto? Timbangannya apa foto? Nah, inilah yang akan dipertanyakan nanti. Dan disitulah nanti yang sudah saya baca dari awal tadi. Mansora Ramadan imana wati saban gubiro lakuna takodama minta. Yang kita ambil sekarang adalah sekelas waktu sabannya, ya kan? Di situ diterangkan ya, di dalam kitab-kitab yang kita baca. Di situ adalah betul-betul ikhlas karena mencari ridho Allah, ya kan? Tapi rata-rata tidak seperti itu. Zaman saya kecil dulu, kenapa kamu kamu rajin ke musola, nanti pas kita akan tadarus banyak jajan. Maklum anak kecil. Nah yang sini mbok bapak-bapak yang masjid sudah keluar jajan. Ini masalahnya. Nah, kan nggak masuk, ya kan? Nah, walaupun ada jajan itu adalah suatu, nanti ada keterangannya lagi jajan ini. Jajan yang disuguhkan bapak-bapak ini loh, untuk apalagi kami ini loh. Ini ada lagi nanti dalilnya sendiri. Bukan dalil untuk menarik tarawih, bukan. Ya, supaya lanjut bukan. Karena ada dalilnya lagi. Jadi diingat untuk memahami supaya kita betul-betul semangat terus sampai di tanggal terakhir 30 Allah memberikan rahasia ya. Dari 10 yang awal ini yang sudah lewati ini adalah malam-malam Ramadan yang betul-betul penuh rahmat. Apa? Penuh rahmat, penuh kasih. Yang disitulah Allah memberikan janji dalam kurung buka kurung tutup, orang yang melakukan ibadah-ibadah baik puasa, sholat malamnya, sholat tarawihnya, witirnya, tahajudnya dan sebagainya, apapun kegiatan yang di situ baik, di 10 ada 10 yang awal, selain mendapatkan rahmat, dari kita mendapatkan predikat orang-orang yang sudah meneladani Asmaul Husna. Kenapa dibilang sudah meneladani Asmaul Husna? Salah satunya kita lagi dites tentang kesabaran, betul? Asmaul Husna Allah bernama As-Sabur, betul? Maha sabar Allah, ya kan? Jadi kita dites kesabaran. Kesabaran dalam hal apa? Apalagi nanti menunggu waktunya buka, betul? Semuanya dibeli. Halo? Makanya tadi saya jalan-jalan agak tersenyum sama Guse. Ini besok orang yang takjilan yang berjalan ya. Ya kan? Saya bilang ya mungkin tempat-tempatan. Nah suka maju kayak kota. Takjil jam 5 sore lewat kali ini. Nanti tidak ngenteni nanti 15 menit. Tuh, nanti. Jadi gimana kita lewat dari sini sampai ini daerah sebenarnya Pak Yoto tadi suka damai itu gantinya. Orang yang lewat ke 12 orang perlu nego rating-ratingan. Bapak jalan tol boleh lah, ya kan? Pakai cekelungan kami berapa? Beras sebenarnya. Ya, nah ini contohnya seperti itu. Ya. Jadi di 10 yang pertama ini Allah memberikan apa? Predikat
kita semua ini sudah meneladani Asmaul Husna. Salah satunya adalah sifat kesabaran kita. Pada nanti setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, kira-kira sing dipangan itu kabeh lho. Es cendol, es dawet, es tungtung, es ora ngerti. Apa itu tuwa to ndek coba deh. Kira-kira sing bukti pirang gelas. Ngene rasa. Ya kan? Nah, ternyata kita juga tak terasa diuji di situ kan. Semua dikumpulin, semua dibeli. Makanan dari Solo lagi bakwan, tahu, tempe, apa ditunggu ujung-ujungnya. Nah, sebenarnya di situ kita sudah menemukan bahwa di situ rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Baru berbuka aja Bapak Ibu kadang nggak nyadar, di situ berkahnya berbuka puasa. Ternyata tidak butuh yang lengkap, yang mewah, yang serba wah semuanya itu enggak. Iya. Ya kan? Ternyata cuma minum. Kami tadi juga begitu. Rencana dari panitia Kangintro, kita akan mampir di depan pakar. Ya kan? Ternyata cuma mampir di pinggiran ngombe es teh, ya kan? Kalau tahu, piro, telur, rasanya ya wis parek. Diuji kesabaran kita. Jadi kalau ternyata kita di 10 ini sudah bisa sabar, berarti kita dapat predikat yang pertama. Nanti ada 6. Ya, nanti ada. Ini baru pertama. Kita kalau sudah menjalankan sampai 10 yang pertama sudah dapat rahmatnya Allah, berarti kita sudah menjalankan suatu kesabaran di baru separuh. Setengahnya aja belum. Nah, itu seperti itu. Terus yang kedua, nanti kita akan mendekati malam 10 yang tengah. Ya, 10 yang tengah. Maka di situ Allah telah menjadikan disitulah malam yang dinamakan malam penuh ampunan, malam yang penuh maghfirah. Nah, disitulah nanti akan kita dites lagi. Nah, tesnya di malam maghfirah itu apa nanti? Nah, makanya kita buat di malam 10 yang kedua dengan janji kita yang tadi katanya wahtisaban, mencari ridhonya Allah Subhanahu. Ayo dikencengi to salatmu, masuk salat maju, masuk salat kendor, betul betul. Nah, kasih tahu gak ibu pengen dapat maghfirahnya Allah. Nah, ini Bu. Jadi suatu hari Kanjeng Nabi itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dicerita itu karena ini hadisnya panjang. Nanti kalau saya baca pun Bapak Ibu manut dengan bahasa Arab kan. Saya tak bahasa langsung gosok Bapak Ibu aja. Ternyata kita nanti kalau bangkit dari alam kubur, itu manusia itu akan dibagi menjadi 4 golongan. 3 golongan bagus, 1 golongan buruk. Nah, makanya untuk supaya bagus ini, ayo tetap dikencengi sampai di tengahnya nanti. Itu seperti itu. Apa itu? Ya kegiatan kita ibadah, khususnya sholat. Kenapa? Karena kegiatan yang baik apapun di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan 10. Berapa? 10 kali lipat. Satu kegiatan baik. Nah, itu seperti itu. Maka kita harus berlomba-lomba. Sehingga ditanyakan dalam hal mimpi itu, ternyata malaikat itu kagum. Jadi ada orang yang dibangkitkan dari alam kubur, ternyata wajahnya itu cerah, ya, kalkomari, ya. Apa kan ujung, ya. Yang pertama itu kan ujung, seperti bintang-bintang di langit. Ada yang bangkit, ada sinarnya tapi klip, ada yang gelap, ada yang mendep, ada. Jadi mukanya itu seperti itu. Nah, makanya mereka tanya, ahli kubur, kamu itu bagian ahli kubur kok beda-beda. Tapi kalau aku bayangkan seperti kamu bintang-bintang di atas langit. Bintang-bintang kan macam-macam loh Pak. Ada yang seperti bintang kejora, ya kan? Ada bintang kemukus, ya kan? Bintang fajar, kan macam-macam Pak gejalanya itu. Ditanya. Akhirnya ahli kubur itu menjawab dengan kotak, ya, karena kami adalah ahli-ahli ibadah khususnya di malam Ramadan di bagian 10 yang kedua, khususnya
saya semangat. Setiap ada suara tadi adzan, aku langsung ke kamar mandi. Mandi aku bersih. Setelah itu aku ke kaca. Berkaca aku secantik seganteng mungkin. Karena aku mau pergi ke masjid dan musola. Yang jadi pertanyaan, Bapak Ibu apakah seperti itu? Jawab. Aku mundur. Ketika Bapak Ibu mau pergi ke masjid atau ke musola, apakah sesibuk itu? Jawab. Sampai ke 12. Ya kan? Aku yakin apalagi ibu-ibu paling lama ketika mau becek, betul? Tahu becek? Kondangan. Ya, pesta. Masya Allah, bapak-bapak yang ngenteni nganti jengku pokoknya nganti pedes panas. Mam, tunggu sebentar. Apa tuh jajane jendela sama jendela? Jane mau medaan tapi kurung rokok. Ya kan? Wes metu tekan kamar wis metu tunggu sebentar. Iki jane kocok. Ya. Sibuknya menara supaya Tuhan supaya Tuhan enggak ada sholat begitu. Otomatis kalau pergi ke desa becek Bapak Ibu ya kan, luar biasa. Baju baru bro. Minyakan Masya Allah. Mantap kan? Pernah kamu sholat pakai minyak wangi? Boro-boro sholat baik, ya Allah, jenenganku kaos partai. Kaos partai huri ada tulisannya coblos saya. Sholat tekan dulu. Oh, mantap. Bocah cilik lewat coblos saya juga jarum. Sekarang tak tanya lagi, kalau ini penting nih, semangat. Kalau tak tanya, maka tadi saya sedang mengerjakan. Pak tengok ada kaos enggak? Wah, kalau sih gue kaos, misalnya coblos saya tak jijik. Aku mau tanya, begitu teganya Bapak Ibu, mau ketemu siapakah kita sholat? Ayo jawab, renging aja nih. Mau ketemu siapa kita sholat? Tega pakai kaos oblong. Oh, saya dulu agak ini udah kita dikit ya. Masya Allah. Sementara Anda akan datang ke tempat becek atau kondangan. Saya ingin bawa kaos oblong tulisan coblos saya. Jika ini nasir, Pak. Maaf tidak menerima para penulis. Silakan tulis pesanan. Ya. Ngono kuwi lho Pak. Link HP enek becek tonggone terus dulure seminggu wis online. Ya kan? Online. Baju podo. Ini baju podo. Nek bahasa itu baju apa? Hah? Jadi sing lanang lho, iki sing wedok iki kan iso podo kabeh bareng. Ya. Saya tak delok pernahkah pergi ke mushola ke masjid bareng seragaman? Jawab kok kepengen karuan Masya Allah. Ya kan? Ya. Sementara apalagi minyak tadi. Kira-kira ibu ketika pas takbir kebetulan pas lagi makan jengkol ternyata lupa untuk disikat gigi. Teng takbir mana bayi banget. Allah. Jengkol. Kira-kira sing sandine gede saudara. Wis mengganggu yang lain, malaikatnya mesti jengkel. Ya kan? Iki sholat sopan masuk. Coba lah ibu sopan, bapak sopan ke tempat orang. Sedikit silaturahim kedua. Jengkel. Ngaji ini sederhana aja lah sama bapak ibu itu, ya kan? Nah, kalau kan santri aku bawa kitab kuning.
Ya kan, ngaji dengan bapak itu kayak tujuan baik, tapi insya Allah bermakna. Karena di 10 tengah ini, ayo, apakah masih segiat itu? Semangat itu, mulai kendor kan? Bajunya mulai molor kan? Bajunya mulai aneh kan? Nah, gitu. Makanya kadang-kadang bapak itu akan kalau ini semangat kami, bajunya memang bagus, sampingnya mahal. Ya kan? Dan kenapa ketemu Allah sama? Aku pergi baca coba pakai neji, celana bagus, kan? Sarungnya juga bagus kan? Niki sarungnya pagi mor ngepet. Iku seminggu itu ya orang ganti-ganti. Ya kan? Padahal kalau pergi becek, masih bawa itu lagi gengsi, apa betul? Pasti tetangganya bilang, ini ganti baju kok enggak toh? Dari kemarin ke rumahnya si Bunda ya iki, si Ria ya iki, si ini. Makanya saya kalau ngajari keluarga ataupun santri, usahakanlah kalian itu seminggu ganti setiap satu kali ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala per harinya. Nanti saya tanyakan Kang Indra itu kan kalau Pak diri imami, setiap imami kan ganti. Bajunya ganti, sarungnya sesuai sama. Nah, itu sudah bukan ngajari santri, karena itu lebih santri sekarang. Dari artis yang mati. Ya, jadi selalu ganti. Karena itu tadi saya ingat kita itu menghadap Allah. Jangan nanti bagaimana? Kalau kita pergi belajar bagus, ya sholatnya juga sama bagus. Bajunya di sana bagus juga bagus. Pakai parfum gitu loh. Ya kan? Apalagi ini menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang seperti ini sekali dengan suara adzan langsung mandi bersih, pakai minyak wangi.